Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Net Kebun Dalem. Baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan membuatkan sebuah presentasi ataupun sebuah gagasan saya, di mana 6 kesalahan pada saat teman-teman membuka usaha. Menurut saya ini penting teman-teman, untuk saya sharing ke teman-teman. Jadi kita saling tukar pengalaman, bukannya saya untuk menggurui teman-teman, tapi ini adalah eh, kita saling tukar pengalaman saja, menurut pengalaman saya yang sudah ya teman-teman. Nah, ketika kita membuka usaha, yang teman-teman yang harus teman-teman ketahui atau teman-teman yang harus tahu adalah, kalau kita membuka usaha itu minim pengalaman dan tidak mau sharing, itu sangat menurut saya sangat memberatkan diri kita teman-teman. Jadi teman-teman harus kebalikannya, artinya teman-teman itu harus setidaknya itu mempunyai pengalaman, dan teman-teman harus mau sharing ya. Ketika teman-teman tidak punya pengalaman, teman-teman harus wajib untuk sharing teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah malu, teman-teman tidak usah canggung, teman-teman memperkenalkan diri teman-teman kepada mungkin saudara atau apa itu, untuk diajak sharing. Jadi sharing itu penting teman-teman. Ketika kita sharing ke orang itu akan merespon ataupun memberi arahan ya. Jadi memang beberapa orang itu mempunyai pikiran masing-masing teman-teman. Jadi kita ambil baiknya saja ya. Nah, ketika kita mungkin minim pengalaman, kita baru lulus kuliah atau kita baru lulus sekolah, terus kita untuk memberanikan diri untuk membuka usaha, nah itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah teman-teman akan berproses dengan cukup lama karena teman-teman kurang pengalaman, dan teman-teman juga akan merintis, istilahnya itu usaha itu tidak semerta-merta itu langsung besar. Jadi usaha itu dimulai dari kecil dulu. Ketika orang sudah mengenal kita, nama kita akan diketahui sama orang lain, dan usaha kita akan melekat ke ingatan para konsumen gitu ya. Jadi kita harus tetap kita harus memperkenalkan diri kita, dan kita harus sharing teman-teman. Jadi ketika kita sharing, kita akan diarahkan, misalkan, oh iya kamu harus kulakan di sini, kalau kamu mau buka usaha ini kamu kulakannya di daerah sini, karena daerah sini itu saya tahu itu gudangnya dan harganya cukup miring. Nah, itu kan menjadi informasi yang sangat berharga sekali teman-teman buat kita. Misalkan kita tadinya belum tahu jadi tahu gitu kan. Misalkan ada lagi, oh iya kamu harus menyediakan atau membuat ini, dan kamu harus bikinnya itu di sini itu yang lebih murah. Misalkan teman-teman bikin rak ya, misalkan butuh rak ya, ini dikenalkan, nanti ini kamu bikinnya di sini aja, ini harganya cukup murah dan kualitasnya itu bagus. Nah, lanjut lagi teman-teman. Nah, yang kedua itu tidak mempelajari peluang. Nah, di sini teman-teman harus mempelajari peluang di daerah teman-teman masing-masing. Ketika sudah ada usaha yang sama di daerah teman-teman, nah teman-teman harus perhatikan tuh. Ketika teman-teman mau membuka usaha yang sama, apakah teman-teman yakin usaha teman-teman itu akan mampu bersaing ya kan? Makanya kita harus mempelajari dulu peluangnya. Misalkan di sana itu kelemahannya itu di sini, ini teman-teman harus catat, dan teman-teman itu harus menghadirkan itu di usaha teman-teman yang baru. Misalkan yang nggak ada di sana, terus kelemahan-kelemahan apa yang di sana teman-teman terapkan di usaha teman-teman yang baru, supaya teman-teman dan usaha teman-teman itu dapat bersaing ya kan. Tetapi juga etika untuk berbisnis juga jangan terlalu hadap-hadapan lah ya. Kita juga punya etika itu loh. Misalkan teman-teman tahu tokonya itu di sini, teman-teman ngontrak di sampingnya ya, itu juga menurut saya itu kurang beretika ya. Teman-teman harus mencari lokasi itu sekitar ya 100 meter atau berapa lah, yang penting itu jangan terlalu deket, apalagi ada depan, itu kan kurang beretika ya. Nah, terus teman-teman itu harus mempelajari peluang. Kalau teman-teman yang belum punya pikiran untuk usaha apa itu, teman-teman harus
mencari peluang, misalkan di tempat teman-teman itu banyak karyawan pabrik ya kan. Nah, apa yang bisa teman-teman buka, misalkan laundry ya, terus counter pulsa, terus apalagi ya, warung mungkin, terus minimarket. Nah, teman-teman itu harus bisa mencari peluang teman-teman. Nah, di sana kok nggak ada ini, sedangkan orang kerja kan butuh ini. Nah, di sana kok mencari ini kok susah, jauh. Nah, teman-teman hadirkan di situ. Terus juga perumahan, lingkungan perumahan itu biasanya apa, misalkan teman-teman depo isi ulang, apa jual gas, apa jual sembako, itu harus teman-teman pikirkan ya, karena itu juga salah satu peluang yang bisa teman-teman ciptakan gitu loh. Lanjut ya. Nah, yang itu adalah yang ketiga, pengelolaan keuangan. Nah, di sini teman-teman harus pisahkan uang pribadi dan uang usaha teman-teman. Jangan sampai teman-teman itu mencampur aduk antara uang pribadi, uang usaha, dan uang untuk kulakan ya. Itu sangat riskan sekali bagi pengusaha baru itu. Mentang-mentang hari ini dia dapat banyak, terus besoknya dihabisin, besoknya lagi kulakan, mereka akan bingung karena uangnya itu dipakai untuk kebutuhan pribadi ataupun untuk kesenangan pribadi. Jadi jangan sampai uangnya itu tidak campur, maksudnya itu tidak teratur dan campur menjadi satu. Nah, jangan juga teman-teman itu berlagak seperti bos. Teman-teman sudah punya usaha, jadi teman-teman harus menyadari bahwasanya itu saya baru memulai usaha dan saya itu tidak bisa disamakan dengan teman-teman ataupun saudara teman-teman ataupun bos-bos yang sudah punya usaha yang sudah cukup lama gitu. Misalkan bos ini bos traktir, nah kita harus tahu posisi kita gitu ya. Kita bilang aja kita itu baru memulai usaha dan keuntungan juga belum terlalu besar, jangan disamakan saya dengan pemilik ini misalkan. Nah, itu kan beda ya kan. Terus lanjut lagi, membuka usaha tanpa seizin orang tua. Nah, di sini izin orang tua itu menurut saya itu mutlak teman-teman. Jadi teman-teman itu harus minta izin ke orang tua bahwasanya teman-teman ingin membuka usaha, dan teman-teman ingin meminta doa restu supaya usaha teman-teman itu menjadi maju, lancar, dan berkembang. Nah, sebagai orang tua manapun akan merestui ataupun akan senang melihat anaknya itu sukses. Jadi mereka pasti akan mendoakan, memberi restu, dan juga mereka akan bangga kalau teman-teman itu sukses gitu loh. Namanya orang tua itu kalau kita dihargai, hasilnya kita itu minta restu, minta izin, orang tua itu akan senang teman-teman. Jadi jangan sepelekan izin atau restu orang tua. Banyak kejadian usaha tanpa seizin orang tua itu tidak selancar dengan usaha yang didukung orang tua. Itu loh teman-teman. Lanjut ya. Nah, ini yang kelima, tidak membranding diri. Nah, di sini saya sarankan teman-teman untuk memperkenalkan usaha teman-teman ke teman-teman sendiri ataupun keluarga ataupun saudara teman-teman, bahwasanya teman-teman itu sekarang punya usaha ini loh. Saya bisa mengerjakan ini loh. Silahkan kalau panjenengan mau membuat ini, silahkan pesan ke saya. Kalau panjenengan ingin membeli ini, beli di saya. Nah, ciptakan branding, artinya itu orang mengenal kita sebagai apa sih gitu loh. Jadi ketika kita misalkan menjadi tukang plafon ataupun kita menjadi tukang bangunan ataupun kita menjadi tukang tambal ban atau kita menjadi penjual jamu atau kita menjadi penjual ayam goreng, penjual nasi goreng. Nah, branding lah di diri teman-teman gitu loh. Bahwasanya itu kalau kita beli nasi goreng ya udah di sini Pak Edi nasi goreng contohnya. Misalkan kalau kita mau
uh, membuat kanopi atau membuat las-lasan, kita harus ke Bang Soleh Las gitu. Misalkan tuh kita udah membranding diri kita gitu. Nah di sini saya ambil contoh itu Mas Gilang, itu kan dia udah berikon di MS Glow, artinya itu bergerak di bidang kosmetik. Saya tahu dulu Mas Gilang juga memulai usahanya itu dari nol bersama istri, dan sekarang usahanya sudah sangat pesat ya, sudah sangat maju. Kita tahu sendiri Mas Gilang itu disebut di media sosial itu sebagai Crazy Rich Malang. Nah, terus ada Pak Rudi Salim. Nah di sini Pak Rudi Salim juga sudah mematenkan dirinya menjadi penjual mobil yang berkelas, artinya itu menengah ke atas. Bahkan itu kelasnya itu udah orang yang sudah milioner ya. Karena mobil-mobil yang Pak Rudi Salim jual itu enggak 100 juta 200 juta teman-teman, pasti angkanya itu di atas 1 miliar, bahkan sampai 10 miliar lebih ya. Makanya dia itu sudah terikon dan sekarang sukses di bisnis jual beli mobil mewah. Nah untuk mobil bekas saya mengambil contoh itu Mas Kacung. Nah Mas Kacung ini juga sudah punya banyak showroom ya. Untuk teman-teman yang mau ngecek YouTube-nya silahkan dicek Kacung Motor Tulungagung. Nah di situ Mas Kacung juga dulunya mulai dari jual beli motor 1-2 karena dikenal orang, dan usahanya sukses. Sekarang sudah punya beberapa cabang dan stoknya mobilnya pun banyak gitu loh. Lanjutnya, oke, yang keenam itu yang terakhir adalah menjaga pikiran dan kesehatan diri. Nah walaupun teman-teman sudah menjadi wirausaha, teman-teman harus tetap menjaga kesehatan teman-teman. Jangan sampai teman-teman itu mentang-mentang udah jadi bos di usahanya teman-teman kalau malam itu suka begadang, terus suka pergi klub malam, itu akan mempengaruhi ke kesehatan teman-teman gitu loh. Jadi teman-teman tuh harus menjaga kesehatan teman-teman, pikiran teman-teman, supaya tujuan teman-teman itu untuk menjadi wirausaha sukses itu tercapai gitu loh. Soalnya kalau kita masih seperti orang yang tidak punya usaha, artinya itu masih seenaknya saja, tidak memikirkan usaha kita, ya udah kita tidak bisa untuk mencapai target usaha kita. Jadi kalau pikiran kita tenang, badan kita sehat, dan pola makan kita dijaga, nah itu akan sangat membantu sekali dalam menjalankan usaha gitu loh. Akan aura positifnya itu ada. Nah, kebalikannya kalau kita suka begadang, suka ke clubbing, suka minuman keras, jadi itu pikiran kita itu akan kacau, dan kita itu tidak semangat lagi untuk pagi hari membuka toko. Itu udah beda, karena malamnya kita udah capek di begadang ataupun clubbing ya. Nah itu teman-teman harus menjaga diri teman-teman supaya pikiran teman-teman juga fresh, dan tidak lupa juga teman-teman untuk selalu beribadah supaya teman-teman itu mendapat kesehatan jasmani dan rohani. Baik teman-teman, untuk sharing pada kali ini saya kira cukup sekian, dan saya doakan teman-teman itu sukses dalam menjalankan usahanya, dan terima kasih. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe channel saya. Sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.